Maka di sini untuk penilaian 40% penilaian dari mereka, 60% dari yang kita pelajari, itu tuh begitu ya. Nah, kalau nanti seandainya kalian tidak aktif di BDL ya, maka akan mempengaruhi nilai akhir kalian. Misal contoh ya, contoh. Kalian tidak aktif sama sekali di BDL. Sementara kemudian nilai kalian di UTS ataupun UAS nilainya anjlok ya. Misalnya hanya 40%, keaktifannya 40%, maka tentu kalian tidak bisa mendapatkan nilai C sebagai nilai paling rendah lulus. Ya, karena kan nilainya 40% dari BDL, 100% ya. Nah, kalau sekarang kalian tidak ada aktif di BDL, bagaimana tuh nanti bagi nilainya? Kalau 60 dibagi 2 saja berarti 30. Kalau 30 kan dapat E. Nah, itu gimana tuh? Ya, coba deh sebelum kita mulai pelajaran, ada kesulitan apa sehingga kalian tidak aktif di BDL? Halo? Kesulitannya di mana sehingga kalian tidak dapat melaksanakan ini? Tidak aktif di dalam program DBDL. Silakan. Ada yang mau sharing? Izin sharing, Bu. Iya, silakan Dian. Untuk nopo ke setiap minggu tuh ulun menggawi aja. Cuman yang jadi Terima permasalahan kasih. itu dari aplikasinya, Bu. Kadang Ya. ini entah ulun aja kan merasa atau orang lain juga. Ulun kan kada bisa nyebat R, Bu. Nah, Ya. itu tuh bermasalah di speakingnya, Bu. Jadi kebanyakan di setiap speaking pasti salah penyebutan penggunaan bahasa Inggris yang pakai huruf R. Jadi mungkin itu aja membuat keluhan ulun. Oh, baik, terima Maaf, Bu. kasih. Makasih ya Dian ya. Baik. Sebenarnya kalau penyebutan R itu tidak seperti yang seharusnya begitu ya, mohon maaf. Itu kan kita harus menganggapnya sebagai itulah kelebihannya Dian gitu. Justru Dian kalau bahasa Inggris mungkin tidak ini, tapi kalau Dian kursus bahasa Perancis, wah itu sangat bagus sekali. Ya. Karena kalau kursus bahasa Perancis itu, mohon maaf nih, penyebutan R yang beda dari yang lain begitu, itu merupakan suatu plus minus yang sangat bagus. Ya. Itu kalau bahasa Perancis. Oh, bagus sekali ya. Tapi juga nggak masalah. Gitu. Oke, terima kasih atas infonya. Yang lain ada? Yang lain ada? Tidak ada. Bu, izin Bu, nambahkan Bu. Nggak punya masalah. Oke, Ya, Andana silakan. aplikasinya itu biasanya kalau di aplikasi Bu, di handphone biasanya banyak ngebug Bu. Ngebug. Gitu. Jadi kalau di aplikasi HP banyak ngebug boy. Kalau di laptop bagaimana? Kalau di laptop, nah itu boy kan ada kalau pakai laptop Bu apa Bu? Iya. Baik. Jadi Bu. kalau pakai HP ngebug gitu ya, nggak bisa ya. Oke. Nah, kalau begitu solusinya sebaiknya menggunakan laptop kalau begitu ya, disempatkan waktunya. Oke, ada lagi. Terima kasih, Andana. Ingin berbicara juga, Bu. Boleh, silakan. Ke saya walaupun di laptop tuh aplikasinya emang sering salah. Misalkan saya udah ngasih jawabannya benar, itu tetap salah kadang itu, dan itu nggak sekali dua kali, kayak sering kayak itu, Bu. Oh gitu. Terus juga kalau misalkan pronouns kayak gitu, misalkan kayak ngomong juga kadang-kadang nggak kedengaran sama aplikasinya. Oh begitu. Kalau aplikasinya banyak kendala gitu. Terus saya kira kan di saya aja. Terus saya lihat di aplikasi Play Store-nya pun kayak di ratingnya itu masih buruk, dan saya nanya ke teman-teman juga kayak gitu. Oke. Baik. Berarti kendalanya masih tetap sama ya kayaknya ya.
Kendalanya masih tetap sama. Takjubnya ulun nih. Santai kenapa tadi? Aduh, suruh makan gini. Oke. Astaga, Ibu, maaf Bu tadi Bu. Habis saya jatuh tadi. Oh, jatuh ya. Maaf Bu. Lumayan kita dapat hiburan sore-sore ya. Oke, coba lihat kembali mikrofonnya semua ya. Coba dilihat ini udah ter-unmute apa enggak, di-mute apa enggak gitu ya. Nah itu tuh kadang-kadang ya Nanda sekalian, kalau dalam online kalian perlu memperhatikan mikrofonnya ya, karena siapa tahu terbuka dengan tidak sengaja, kemudian kita mendengar sesuatu hal yang tidak patut untuk kita dengar gitu ya. Tidak patut kita dengar. Jadi bukan konsumsi kita untuk dengerin itu gitu ya. Jadi akhirnya nanti yang ini dia malu gitu ya. Oke, jadi diperhatikan. Tadi kan lucu ya. Oke, baik. Jadi kendalanya terhadap ini ya, terhadap aplikasi itu sendiri. Baik, nanti ini ya tidak menjadi halangan bagi kita untuk terutama Ibu nanti juga kalian di mana penilaian itu 40% dari mereka ya. Nah, ini nanti akan menjadi kebijaksanaan yang lain. Baik. Sekarang Ibu akan ini deh. Ya. Kita akan belajar grammar atau kalian mau artikel ya atau grammar aja deh ya. Ini kayaknya mohon maaf, di antara kalian TOEFL-nya ada yang pernah mengikuti ujian TOEFL atau belum? Belum ya? Oke, ya kelihatan layarnya. Baik. Ini anggap saja kalian ada buat tabel ya. Ini coba contoh Ibu buat tabel. Ibu buat tabel. Oke, ya. Nah, di sini ada sebuah ini apa? Sini waktu dalam bahasa Inggris itu ada dikenal berapa yang kalian kenal waktu dalam bahasa Inggris? Ada simple past ya. Ada simple past ini waktu yang lampau. Ada simple present ya. Maaf. Ya, kemudian ada apa lagi? Di sini simple future yang akan datang. Ya. Oke, ini adalah susunan waktu yang ada di dalam tata bahasa Inggris. Ada simple past, ada simple future, ada simple ada masa lalu simple past ya. Future. Nah, Anda mahasiswa sekalian, ya di sini ketika kita membuat tenses ya, membuat kalimat tenses, satu kalimat saja akan bisa kita rubah menjadi menjadi 12 saja contoh ya, menjadi 12 tenses. Coba misalnya simple present. Kita coba yang sederhana saja kalimatnya ya. Di sini kalimatnya kita bisa ambil contoh. She writes kok. Nah, ya.
Ini contohnya nih, ini kalimatnya. She writes novels. Ya, ini contoh kalimat simple present. Ya. Nah, sekarang kalau simple past-nya jadi simple present ini si ini kan tunggal ya, kata kerja apa sih istilahnya? Tunggal ya, ini tunggal ya. Si, it, he sama si. Ini tunggal. Kemudian ini kata kerjanya. Kemarin kita sudah belajar tentang pembagian itu ya. Kata kerjanya sebenarnya adalah kata kerja pertama kalau present. Habis itu kenapa ada s? Karena dia orang ketiga tunggal. Ya. Oke, novelsnya ini berarti menggambarkan banyak. Sekarang kalau simple past seperti apa kalimatnya? Nggak usah jauh-jauh. Ada yang tahu bagaimana kalimat she writes novel ini dalam bentuk simple past yang sudah lalu? Kalau simple past pakai kata kerja keberapa? Dua. Ya, kata kerja kedua. Sekarang apa nih kata kerja keduanya? Wrote ya. Nih begini nih, she wrote novels. Mau dikasih last month juga nggak apa-apa. Ini keterangan tempat saja, keterangan waktu, sorry. Boleh, tapi intinya adalah she wrote novel. Ini diperhatikan ini kata kerjanya ya. Nah, ini juga kata kerjanya. Oke, ya. Nah, sekarang dari kalimat ini, dari she write novels ini bisa dibuat dalam bentuk simple future juga. Contohnya seperti apa kalau simple future? Kalau simple future, si ya, Will. si apa nak? Will. Si will. Si will apa? She will write. Kata kerja pertama, kata kerja kedua, apa ketiga? Kata kerja pertama. Kata kerja pertama. She will write A novel. Mau ditambah some novel boleh ya. Nah, ini boleh. Ya. Jadi ini terjemahannya adalah Terjemahannya adalah kalau yang simple present she writes novel, dia sekarang menulis novel. Kalau simple past, she wrote novels last month. She wrote novel last month. Novelnya ini udah dibuat bulan kemarin. Berarti novelnya udah selesai ya. Nah, kalau simple future itu kan yang akan datang. Berarti di sini novelnya sudah ada atau belum? Belum ada, ya, belum ada. Nah, Ananda sekalian, simple future ini ya, ciri-ciri khasnya, ciri khas kalimat yang ada simple future, dia selalu bawa will kemana-mana. Nih, ya. Will itu merupakan identitasnya itu merupakan bajunya simple future. Jadi kalau kita ingin menelaah suatu kalimat gitu ya, ketika kalian nanti kalimat di dalam tes TOEFL gitu ya. Kalau ada will ya, bukan models, ya. Kalau ada will dalam kalimat bukan sebagai models, maka dia adalah simple future. Ketika simple future, maka kata kerjanya ini harus kata kerja pertama. Ya. Ya. Oke, kalau kalian mau buat ini contoh aja ya. Will wrote novels next week. Nah, ini kalimatnya benar apa enggak nih? Atau di sini sebutannya last week. Dia udah pakai will nih. Berarti dia future. Benar apa enggak? Ya enggak benar. Salah. Ya, salah. Kenapa? Kalau sudah ada kata-kata last aja, oh ini kalian sudah pasti, ini last ini berarti sudah lewat. Sementara kalau future tense itu bukan waktu yang lewat, tapi waktu yang akan datang. Ya. Nah, ini contoh. Sorry. Nah, sekarang
Ini dalam bentuk simple present. Ya. Sekarang bisa lagi dibuat ini dalam bentuk continuous. Nah, ini untuk continuous semua ya. Ini Ibu merge aja. Semua dalam bentuk continuous. Sorry. Sebentar ya, layoutnya. Oke. Ibu ini aja. Nah, ini semuanya continuous ya. Ini semuanya continuous. Ya, jadi di sini simple present. Ya, di sini simple past, ini future juga. Nah, tapi di sini adalah kalian membacanya simple present continuous ya. Oke, gimana nih kalimatnya jadi supaya kalimat she writes novel ini dalam bentuk present continuous. Ya. Di sini maka tetap kita pakai to be. She is writing ya, apa? She is writing a new novel. Ya. Nah, continuous tense ya, continuous tenses yang ada continuous-nya itu ciri-ciri khasnya adalah ada ing-nya. Nih, ada ing-nya. Ya. Kalau ing berarti dia continuous. Dikasih tambah to be, nih ada to be nih. To be-nya is. Ya, Ibu kasih ini aja tuh. Ya. Jadi kalau bentuknya itu present continuous, maka dia menggunakan pakai to be, pakai kata kerjanya ditambah ing. Nah, itu udah bajunya continuous tuh. Kalimat itu pasti mengandung tensesnya continuous. Ya. Oke, sekarang gimana kalau simple past? Pakai was or were. Dia pakai was sama were ya. Were ya. Si were apa was? She was. She was writing. Nah, dia pakai ing juga nih meskipun dia past tense ya. Meskipun dia past tense Ananda sekalian, dia tetap pakai ing. Karena past continuous. Jadinya begini, tapi yang berubah adalah to be. To be-nya jadi was. Ya. Bisa dipahami? Mudahan bisa ya, mudahan bisa. Oke. She was writing novels, terserah. Kalian mau menambahkan seperti apa, boleh. Ya. Boleh. Sekarang kalau simple future, gimana? Simple future continuous. I will be. She Will be. will be. Yeah. Oke. She will be apa? Writing. Writing ya. Writing novels. Ya, atau she will be writing more novels juga nggak masalah. Ya. Nah, ini sekali lagi nih sama nih, karena dia future maka dia selalu bawa pakai bajunya will. Will-nya sama. Dibawa terus si will ini ya, kalau dalam future. Sementara B-nya apa nih? B. Jadi sini yang bedain ya, ini B. Nah, B-nya nih coba kalian perhatikan yang warnanya sama. Ini dapat kalian jadikan sebagai clue, petunjuk kalian di dalam memahami perbedaan tenses, pembuatan tenses ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami nah? Bisa ya? Nah, ini kalau ada Ananda mahasiswa sekalian yang mungkin bahasa Inggrisnya ada belum apa ya? Belum cukup misalnya ya, masih ada yang harus dibenahi begitu ya. Nah, silakan dicatat ya supaya bisa ini. Ini apa sih jurus singkat ya untuk mengenali apa? Untuk mengenali perubahan tenses atau untuk menguasai perubahan tenses seperti apa.
Karena kadang di dalam tes TOEFL itu hal-hal yang seperti ini justru keluar begitu ya, mendasar sekali. Oke, sekarang kita ke present continuous, kita ke perfect deh. Nah, kita ke perfect. Ini jadi bacanya adalah simple present perfect atau present perfect tense. Oke, bagaimana nih kalau present perfect-nya? Has. Kalau perfect itu harus pakai kalimat kata kerja keberapa? Ketiga. Ya, oke, thank you. She has written. Ya, she has written many novel. Nah, ini boleh nih. Ya, ini coba kalian perhatikan, ini to be-nya beda tuh, ya. Kemudian juga kata kerja yang dipakai untuk present perfect atau untuk bentuk perfect tense adalah kata kerja ketiga. Ya, kata kerja ketiga itu diperhatiin. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau untuk past perfect-nya seperti apa? Had. Ya, to be-nya tuh kan gampang. To be-nya yang kalian perhatikan. Terus kata kerjanya gimana? Pakai ed. Ed. Oke, ed kalau memang kata kerjanya beraturan. Tapi kalau kata kerjanya tidak beraturan, itu bisa saja kita harus berpatokan pada verb 3. Ya, jadi silakan kalian buat catatannya, tambahin catatannya bahwa di dalam perfect tense ini, nih bagian perfect tense ya, bagian perfect tense ini sebentar, Ibu cari ini dulu. Kuning aja deh. Ini bagian perfect nih. Ya, kalau ini kita kasih shadingnya hijau aja deh, biar seger. Kuning sama hijau seger ya. Ini maksudnya. Kalau continuous itu begini. Ya, kalau continuous kata kerjanya harus kita ada buntutnya. Buntutnya apa? Ing. Kata kerjanya harus dikasih ing. Itu kalau continuous. Apakah simple present continuous, simple past continuous, past continuous, kan ini pas nih, bagian pas juga ada ing-ingnya. Simple future juga ada ing-ingnya nih. Tuh, ya. Ini bisa kalian ini nih. Bisa kalian perhatiin coba tuh. Dia continuous soalnya. Ya. Kalau continuous itu bajunya ing-ingnya itu harus dibawa. Nah, sekarang kalau untuk perfect, present perfect ataupun past perfect ataupun future perfect, ini dia menggunakan verb 3. Ini dikasih ini aja tulisannya. Tuh. Verbnya verb 3. Kalau continuous, verbnya ini verb ing. Verb plus ing. Nah, nih. Kata kerjanya ing tuh harus kalian bawa terus. Jangan ditinggal dia. Bawa kemana-mana ya. Itu continuous. Kalau perfect, dia justru verb 3. Kalau verb 3 seperti apa jadinya? She had written. Sama ya, verb 3. She had written a few novels. Novels? Apa ya? Before the accident misalnya. Nah. Misal, ya, ini coba kalian perhatikan, ini adalah to be-nya, ya, sorry, maaf. Ini adalah to be-nya, ini kata kerja ketiganya, tuh, written, sama, ya, diperhatikan polanya, ya. Nah, sekarang kalau simple future-nya gimana? Will have to. Oke. Nah, will-nya jangan ditinggal ya, nak ya.
Will have. See? Will. Will Will have. have. Oke. Ini udah tubuhnya have ya. And then apa nih lalu? Kata kerja ketiganya tentunya ya. More novels than bisa. Ya. Atau by dance boleh. Nah, begini. Ini will-nya juga harus kalian bawa tuh. Ya. Itu udah bajunya ini, udah bajunya apa? Udah bajunya future tense, future ya. Nah, ini kata kerja ketiganya. Nah, insya Allah nanti kalian bisa. Nah, sekarang yang ini continuous lagi deh. Boleh. Ini maksudnya ketiga semuanya ini dikontinuuskan. Ya. Oke. Kita kasih warna apa ini? Oh, biru. Oke. Ya. Sekarang kalau simple present continuous-nya bentuknya gimana, Nak? See? Has? Been? Writings. Tuh. Ini namanya simple perfect continuous tense. Sudah simple perfect continuous. Simple perfect continuous. Has, ini to be-nya adalah to be perfect. Ya, to be perfect. Plus been-nya ada ya. To been ini yang baru lagi ya. Oke, maybe kita bisa kasih gelap ya. Kita kasih warna yang lebih terang atau ini maksud Ibu supaya kita ini aja apa tahu perbedaannya. Kalau kasih merah ntar ketutupan, deh kasih grey aja deh. Ya. Nah, habis itu nih ada writing nih, tuh ada ing-nya juga nih. Kenapa dia? Oh, dia continue soalnya. Tuh, ya. She has been writing many novels. Terus kalau perfect-nya gimana? Simple, past perfect continuous. Jadi si Had been. had ya sudah ya. Jadi
Cek 1 2. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kami rapat gue. Jaringan dulu tuh berarti. Tolong yang depan. Gak ada penyamuk. Bau leh. Ram. Ada ibunya ayo. Iya, ngobrol aja nggak apa-apa ya. Kok ada ibu pada berhenti ngomongnya? Sudah ada anjing. Ya, mohon maaf ibu terlempar keluar ya, nggak tahu nih siapa yang lempar. Ya. Oke. Maaf, kita share screen lagi ya. Tadi sampai di mana nih? Tuh, ya. Kita lanjutkan. Yang tadi untuk past perfect continuous, maka di sini si had been writing several novel boleh. Ya. Nah, ini tetap dia pakai ada had been juga. Nah, sekarang kalau pakai future gimana? Sudah beberapa? She will have been writing. She will have been writing apa? Writings. More novel boleh, ya. Oke, ini will-nya dia dibawa kemana-mana, jangan ketinggalan future, ya. Ini juga to be-nya, ini ada been-nya. Tuh, ya. Ada been-nya itu juga tetap. Karena dia continuous, ing-ingnya ikut juga, ya. Tuh, ya. Oke, ini juga to be-nya. Bagaimana? Bisa dipahami? Silakan dicatat dengan baik, ya. Terutama yang mungkin ada warna-warnanya ini sebagai petunjuk perubahan, ya. Sehingga kalian bisa nanti mengaplikasikannya kalau misalnya Ibu minta tugas. Atau pada saat ujian nanti akhir semester, Ibu minta dibuatkan satu kalimat, bentuknya misalnya present, rubah jadi present perfect continuous misal. Dan kalian harus bisa. Ya. Oke, sekarang coba kalian buat satu kalimat saja. Ya, buat satu kalimat. Buat dalam seperti ini, silakan. Ibu minta kalian latihan, ya, kalian latihan, buat satu kalimat, kemudian buat dalam 12 bentuk tenses ini. Dipersilakan, waktu 10 menit deh, ya, waktu 10 menit, silakan kalian buat semuanya ini, satu kalimat saja, ya, kemudian buat dalam bentuk 12 tenses seperti tadi petunjuk yang sudah kita pelajari. Silakan, waktu dimulai dari sekarang pukul 16.46, kita akan ketemu lagi di pukul 16. Jangan deh, jangan 10 menit, 5 menit aja. Ya, semampu kalian 5 menit aja sampai di mana. Oke, silakan. 5 menit Ibu tunggu ya. Regular verb ya, kata stay, state ya, nah itu pakai ed. Baik,
salah hilaf Ibu di dalam menyampaikan materi kali ini, Ibu mohon maaf, Ibu minta relanya. Semoga kita bisa ketemu di pertemuan yang akan datang, insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pada Saudara Rahmat, apakah masih berada di